Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Taki Ahmad Dari dengan NIM 2024-061005. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Restorasi Ekosistem di Taman Nasional Tesonilo, Analisis SWOT, Strategi IST untuk Mengatasi Ancaman. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Salah satu kawasan pentingnya adalah Taman Nasional Tesonilo yang berada di yang ada di Provinsi Riau, Sumatera. Fungsi utama dari Taman Nasional Tesonilo yang pertama adalah habitat berbagai jenis spesies flora dan fauna, yang kedua adalah habitat gajah Sumatera, yang ketiga pengendali perubahan iklim, yang keempat perlindungan ekosistem hutan tropis daratan rendah. Permasalahan lingkungan, beberapa masalah utama yang terjadi pada Taman Nasional Tesonilo yaitu deforestasi yang sangat tinggi, yang kedua alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, yang ketiga konflik kepemilikan tanah, yang keempat lemahnya penegakan hukum lingkungan, yang kelima rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan. Dasar hukum lingkungan, beberapa dasar hukum lingkungan terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, Permenhub Nomor P.73/Menhub 2/2006 tentang perubahan atas Permen P.54/Menhub 2/2006 terkait konservasi. Berikutlah data kerusakan kawasan Taman Nasional Tesonilo. Data penting dari hasil penelitian. Yang pertama, luas kawasan Taman Nasional Tesonilo berkisar 83.069 hektar. Hutan alami tersisa hanya sekitar 20.000 hektar dan lebih dari 50 kawasan telah mengalami degradasi. Menurut data dari WWF menunjukkan kurang lebih 90% kawasan bekas HPH telah dirambah dan ditanami kelapa sawit. Hal ini menunjukkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem. Berikut adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas masyarakat Taman Nasional Tesonilo bekerja pada sektor pertanian, yang kedua adalah perdagangan, dan yang ketiga adalah jasa. Namun, terjadi perubahan. Dahulu, mereka bergantung pada hasil dari hutan, namun sekarang bergantung pada perkebunan kelapa sawit, yang akibatnya terjadi konservasi hutan menjadi perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rasyid Ahmatah dengan NIM 042 juga dari bagian kelompok 11. Saya akan melanjutkan dari presentasi pemaparan pada PowerPoint kami. Pada kegiatan restoratif ekosistem Taman Nasional Tesonilo, ada paling tidak data yang bisa ditampilkan bahwasannya ada perkembangan program restoratif yang terjadi, yang dilakukan oleh Balai TNTN, yang dimana kita melihat progresnya pada 2016 tahap yang dilakukan masih dalam bentuk perencanaan, yang dimana dari Balai Nasional sendiri dia melakukan perencanaan yang namanya membentuk atau memetakan luas lahan yang akan restorasi seluas 674 hektar. 2017 restorasi mulai dilaksanakan, yaitu sesuai dengan data 5 hektar ya. 2018 luas restorasi meningkat ya menjadi 29 hektar, dan yang paling puncaknya perbaikan terhadap Taman Nasional Tesonilo itu terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah luasan yang direstorasi mencapai 1.592 hektar, dan 2020 turun ya sekitar 10 hektar dengan anggaran yang mencapai 1,68 miliar, yang dimana realisasinya 95% atau sekitar 1,6 miliar ini dilakukan di Desa Lubuk Kembang Bunga. Next. Nah, ini ya, selanjutnya ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kami analisis,
Yang pertama, kita menggunakan metode penelitian SPOT, menggunakan survei lapangan, terus wawancara, dan juga focus group discussion. Serta di sini menggunakan barrier jumlah responden, yaitu ada 10 responden utama, yang dimana terdiri dari masyarakat lokal, ada pemerintah daerah, aktivis konservasi, dan juga pelaku usaha sawit. Nah, ini adalah hasil daripada data yang diperoleh, merupakan data SWOT, yang dimana penjelasan dari struktur ini semakin tinggi ratingnya bagi semakin baik. Jadi tergantung ya, kalau dia adalah strength atau kekuatan, dia kalau poinnya semakin tinggi, ada barrier-nya itu 1 sampai 4, maka itu bisa dianggap baik. Kalau misal ada tahapannya ya, kalau 1 itu dianggap buruk sekali, kalau 2 itu dianggap buruk, kalau 3 itu cukup baik, kalau 4 cukup kuat dan baik. Tapi sebaliknya, kalau untuk weakness misal ya, bisa kita lihat, atau kelemahan. Weakness itu kalau semakin angkanya tinggi, maka menunjukkan semakin kelemahannya itu besar. Ini data secara eksternal ya, jadi pengaruh dari luar. Nah, di mana di sini ditampilkan pada data ini bahwasannya strength, kekuatan, itu memperoleh skor sebesar 3,539. Sedangkan weakness, kelemahan itu memperoleh skor sebesar 3,433. Artinya di mana kita bisa mendapatkan angka ini, yaitu besaran angka dari strength ini dikurang dengan angka dari weakness. Nah, memperoleh angka 0,5. Artinya apakah besar untuk kekuatannya sendiri hanya di angka segini? Artinya nilai yang diperoleh adalah 0,05, yang dimana kekuatan internal sedikit lebih besar dibandingkan kelemahan, tetapi perbedaannya sangat kecil karena angkanya juga sangat kecil sekali, yaitu 0,05. Next. Nah, ini adalah faktor dari internal, faktor dari dalam, di mana adanya opportunity, kesempatan, dan dirt ya, ancaman ya. Dirt itu ancaman. Nah, ini yang dari faktor internal. Internal itu berarti faktor dari dalam ya. Dalam atau luar? Dalam ya, internal. Jadi kalau eksternal tadi dari luar ya. Opportunity, kalau kita melihat dari faktor internal, itu angkanya sangat kecil, tidak sampai 3. Berdasarkan dari 3 sampel, yaitu O1 sampai O6, diperoleh angka hanya 2,965. Sedangkan dirt atau ancamannya ya, ancamannya itu sangat besar. Berapa? Ancamannya ada 3,099. Berdasarkan dari yang sudah saya jelaskan, itu sangat buruk sekali. Ya, tapi nggak sangat buruk ya. Kalau buruk sekali itu 4, tapi 3 itu sudah cukup buruk. Maka di sini ditemukan minus. Arti ancaman dari faktor internal itu lebih besar ancamannya dibandingkan memperbaikinya. Nah, ini problem yang ditemukan dari hasil analisis. Next. Nah, ini hasil perhitungan SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa strength itu memperoleh angka 3,539, dengan weakness memperoleh 3,432, dengan opportunity hanya memperoleh 2,965, dan dirt 3,099. Perhitungannya sudah saya jelaskan ya, S dikurang W, O dikurang T. Intinya yang positif itu dikurangkan dengan yang unsur negatif ya.
lalu diperoleh angka seperti ini, minus ya. Untuk yang faktor dari internal minus. Next. Nah, ini adalah posisi strategis setelah kita menganalisis menggunakan metode SWOT, di mana paling tidak ada 4 kuadran yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi. Yang paling tinggi itu ada di variabel 4 ya, yaitu ada sebesar 10,97. Arti metode yang bisa digunakan untuk strategi itu berada pada kuadran 4 ya. Nah, jadi ada pada kuadran 4 di mana strategi yang digunakan atau strategi yang bisa dilakukan itu adalah bagian kuadran 4. Walaupun ya barrier-nya sangat kecil ya. Barrier-nya sangat kecil untuk melakukan perbaikan, di mana yaitu adalah strength dan dirt. Di mana itu bisa memanfaatkan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Kekuatan untuk menghadapi ancaman. Apa contoh kekuatan yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman adalah melakukan yang namanya konservasi. Hutan. Pengetatan regulasi hukum. Dan beberapa lainnya, termasuk juga edukasi terhadap masyarakat dan juga melakukan operasi agar pembalakan liar itu tidak terjadi. Itu bisa dilakukan dengan strategi S dan T. Next. Nah, ini adalah faktor kekuatan ya. Jadi beberapa sudah saya uraikan, yaitu bisa menggunakan dasar hukum untuk mengolah hutan. Jadi negara paling tidak hadir untuk berkontribusi untuk mempertegas regulasi hukum yang ada. Selanjutnya, nah berikutnya adalah faktor dirt, ancaman. Apa sih faktor ancamannya? Ini lemahnya kewenangan pemerintah. Jadi sudah saya uraikan. Ada konflik tanah. Konflik tanah di negara kita ya, misal seperti domain verklaring dan segala macam itu masih terjadi ya. Dan itu juga mungkin banyak konflik-konflik lain yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo. Terus ekspansi perkebunan kelapa sawit ya, sudah saya uraikan karena Riau itu is nomor wahid sebagai produsen sawit terbesar di Indonesia. Penebangan hutan secara konsesi dan penyalahgunaan izin restorasi. Ini problem yang sangat-sangat mendalam. Next. Nah, ini strategi kebijakan yang direkomendasikan. Dalam jurnal yang kami analisis bersama, paling tidak ada beberapa poin yang direkomendasikan untuk bisa dilakukan. Yang pertama adalah menguatkan restorasi ekosistem, kedua menguatkan penegakan hukum, yang ketiga untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar masyarakat tidak menyalahgunakan lahan taman nasional untuk perkebunan. Yang keempat adalah menerapkan agroforestry. Yang kelima adalah kerjasama pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial LSM ya. Nah, ini kesimpulan dari materi kami, kawan-kawan semua, dari presentasi kami, bahwa hasil ya, ini hanya hilang, maaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Taman Nasional Tesonilo itu mengalami yang namanya degradasi. Ya, itu tadi angkanya ya. Angkanya tadi kan berapa berdasarkan dari SWOT. Tadi yang dari faktor eksternalnya itu 0,05, sedangkan internalnya itu 0 minus 0,07 ya kalau tidak salah. Jadi sangat memprihatinkan ya. Angkanya sangat memprihatinkan dan ini dibutuhkan peran yang begitu besar agar yang namanya Taman Nasional itu tetap bisa menjadi rumah bagi gajah, bagi hewan-hewan yang dimana
bisa menjadi tempat aman bagi mereka. Berikutnya adalah kita melihat ya, faktor ancaman lebih dominan daripada peluang. Jadi peluangnya kecil untuk memperbaiki itu karena ancamannya besar. Dari luar ada, dari dalam ada ya. Yang paling besar dari faktor internal ya. Strategi terbaik adalah strategi S dan T ya. Yang paling kita perlu pahami ya sebelumnya, yang terakhir ya, adalah restorasi hutan harus berbasis paling tidak ada 3 poin yang disampaikan dalam jurnal tersebut, yaitu kebijakan pemerintah, juga ada pemberdayaan masyarakat serta penegakan hukum lingkungan. Ini adalah hasil presentasi kami dari resume jurnal yang sudah kami lakukan. Apabila Anda salah kata atau mungkin dalam penyampaian kami kurang sempurna, dalam pemaparan kami belum maksimal, saya selaku dari kelompok 11, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.